pecinta sepak bola Indonesia, yuk kita simak berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional. Selamat menyaksikan. Lima pemain Arema FC positif COVID-19 sudah bisa turun lawan Persipura. Sebanyak 5 pemain Arema FC dikonfirmasi positif COVID-19. Mereka sebelumnya tak diturunkan saat menghadapi PSIS Semarang di Liga 1. Hingga kini kelima pemain tersebut tengah menjalani karantina di hotel berbeda dengan tempat menginap skuad Singoedan. Kondisi kelimanya dilaporkan berangsur membaik. Sudarmaji mengisyaratkan kelima pemain tersebut telah pulih dan bisa diturunkan saat menghadapi Persipura pada 28 Januari mendatang. BP beberkan reaksi Angelo Alessio saat didebak dari Persija. Pelatih sepak bola asal Italia Angelo Alessio disebut bisa menerima keputusan Persija Jakarta yang menyudahi masa kerjanya sebelum genap 1 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas. Sebagai pelatih profesional yang sudah malang melintang di sepak bola dunia, saya pikir Angelo sangat paham tentang konsekuensi-konsekuensi ketika dia menerima pekerjaan ini. Ucap Bambang Pamungkas dalam diskusi bertajuk Forum Persija, Kamis 20 Januari malam. Termasuk mengenai kritik-kritik yang dia terima, yang kemudian pada akhirnya kita sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Imbuh Bambang. Duo cadas macet, Persib punya duet menjanjikan di sektor serang buat gedor pertahanan lawan. Persib Bandung dihadapkan pada situasi macetnya kerjasama dua striker Brazil mereka, Bruno Cantanhede dan David da Silva. Digadang-gadang menjadi mesin gol baru bagi Maung, keduanya dalam beberapa laga terakhir Persib belum menunjukkan sinyal yang apik. Namun Persib masih punya duet menjanjikan di sektor serang. Mereka adalah Beckham Putra dan Muhammad Rashid. Kerjasama Beckham dan Rashid sudah beberapa kali membuahkan gol, termasuk ketika Persib Bandung menang 2-1 atas Persita Tangerang di putaran pertama. Resmi perpanjang kontrak di FK Senika, Egy Maulana Fikri ungkap mimpi besarnya. Egy Maulana Fikri telah resmi memperpanjang kontraknya di FK Senika pada Kamis 20 Januari. Egy Maulana Fikri menyatakan komitmennya di FK Senika dengan kontrak baru hingga Juni 2023. Winger 21 tahun tersebut masih belum menyerah berkarir di Eropa dan bahkan masih berhasrat bisa merumput di Liga Spanyol. Ya, saya harap saya bisa ke Liga Spanyol. Saya tahu itu tidak gampang, tetapi saya memiliki mimpi itu hingga sekarang. Jelas Egy. Saya hanya perlu fokus di sini, FK Senika, memberi yang terbaik untuk tim ini, berjuang di 6 besar. Saya harap tim ini bisa naik di klasemen. Lanjutnya. Bagus Kavi disuruh sang ayah jadi polisi, begini klarifikasi sang pemain. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan membuat pernyataan yang mengejutkan seputar Bagus Kavi yang sedang merintis karir di Eropa. Ia berada di antara dua pilihan yang berat perihal masa depannya, antara berkarir di Eropa atau menjadi polisi. Klaimnya diungkapkan Muhammad Iryawan lantas membuat publik heboh. Tak ingin klaim tersebut menjadi bola liar, Bagus Kavi pun angkat bicara mengenai kebenarannya. Bagus Kavi menyebut cerita lengkapnya bukan seperti itu, sehingga ada kesalahpahaman antara dirinya dengan Muhammad Iryawan. Padahal bukan begitu aslinya, bukan begitu. Benar, saya tidak mau pulang, ucap Bagus Kavi. Coreng nama Exco, Umuh Muhtar ingin Haruna Sumitro diberhentikan dari PSSI. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar memberikan tanggapan mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Haruna Sumitro selaku Exco PSSI terkait Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Sebelumnya Haruna Sumitro menyampaikan pendapatnya dalam sebuah podcast, salah satunya tentang pencapaian Timnas Indonesia. Menurut Haruna, Timnas tidak butuh Sinteyong jika hanya jadi runner-up di Piala AFF 2020. Menurut Umuh Muhtar, pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan. Pasalnya, Sinteyong sudah berusaha membawa Timnas Indonesia tampil maksimal di Piala AFF 2020. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini menuturkan perilaku yang ditampilkan oleh Haruna Sumitro sangat mencoreng anggota Exco PSSI
dan orang-orang yang ada di PSSI, sehingga sudah seharusnya Haruna diberhentikan dari jabatannya. Ketua Umum PSSI janji memberikan fasilitas yang terbaik untuk Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengakui jika Sinteyong memang ditawari untuk bergabung dengan salah satu klub asal China. Muhammad Iryawan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Sinteyong. Bahkan, pria yang sering disapa Iwan Bule itu sudah menganggap Sinteyong sebagai adiknya sendiri. Selain itu, Iryawan juga menjanjikan memberikan fasilitas yang terbaik untuk Sinteyong. Sementara itu, Iryawan menyebut jika biaya yang dikeluarkan untuk Sinteyong dan tim mencapai 2 miliar rupiah per bulannya. Angka tersebut belum termasuk fasilitas yang dimiliki Sinteyong. Elkan Bagot absen saat Indonesia versus Timor Leste. Elkan Bagot belum dilepas klubnya Ipswich Town ke timnas Indonesia. Pemain jangkung tersebut pun absen dalam uji coba melawan Timor Leste di Bali. Saat ini timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan di Bali untuk persiapan melawan Timor Leste. Laga jeda internasional atau FIFA Matchday itu akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada 27 dan 30 Januari. Kalaupun menyusul, Elkan Bagot akan terkendala dengan aturan karantina buat orang yang datang dari luar negeri. Saat ini Elkan juga termasuk orang yang wajib karantina selama 4-7 hari di Indonesia. Segini harga satu set VAR low budget yang dipakai di Liga 3. Video asisten referee low budget digunakan di Liga 3 2022. Berapa harga satu set VAR yang dipakai di Liga 3 Seri 2 Jabar itu? Person in charge Liga 3 Seri 2 Jawa Barat, Doni Setiabudi mengatakan, satu set VAR yang dipakai dalam pertandingan di Jawa Barat hanya senilai 100 juta rupiah. Nominal 100 juta rupiah yang dikeluarkan untuk VAR low budget digunakan dalam setiap pertandingan. Meski begitu, kata Jalu tidak terlalu membebani keuangan tim yang berlaga di Liga 3 Seri 2 Jawa Barat. Apalagi jika dibandingkan dengan VAR yang dipakai FIFA yang satu setnya mencapai 9 miliar rupiah. Nah, itulah tadi berita-berita menarik yang dapat kita sampaikan di Spasi Football Indonesia. Semoga terhibur. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.